Apel yang sudah dikunyah dan ditelan tiba-tiba keluar semua dan berceceran di atas tikar. Bahkan kini muntahan apel tersebut berwarna merah dengan gumpalan-gumpalan kecil dan mengotori tikar usang tempat aku duduk. Aku akhirnya mendekatkan lampu minyak itu ke dekat buah-buahan tersebut dan betapa terkejutnya aku. Astaga, makan apa ini? Kataku sambil memegang kepalaku karena tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Aku kini terus-menerus memuntahkan semua makanan yang telah aku makan, meskipun tidak semuanya keluar, karena sebagian dari makanan itu tampaknya sudah sampai ke dalam perutku. Tikar yang menjadi alas dari ruangan itu kini penuh dengan muntahan-muntahan makanan yang bercampur dengan darah yang berwarna merah tua yang dikeluarkan kembali dari dalam mulutku. Buah-buahan seperti apel, pir, dan pisang ini terlihat busuk dengan banyaknya titik hitam di sekitar buah-buahan tersebut. Bahkan sebagian dari buah-buahan itu terlihat berjamur saking lamanya buah-buahan itu tersimpan dan tidak tersentuh satu kali pun oleh manusia. Juga minuman yang aku minum kini seketika berubah menjadi cairan darah kental yang dituangkan di dalam gelas, dan aku sudah meminum setengahnya dari gelas tersebut. Jadi, elang yang diberikan oleh nenek tersebut adalah darah. Aku tiba-tiba menendang buah-buahan dan gelas tersebut hingga berserakan di lantai. Firasatku benar, dari tadi aku merasakan ada yang tidak beres dengan nenek itu, kataku sambil berdiri. Aku memukul-mukul kepalaku sendiri karena ketika pertama kali bertemu dengan nenek tersebut, aku seperti terhipnotis dan percaya atas kebaikan yang dia berikan kepada aku. Aku langsung berdiri dan melangkahkan kaki ke ruangan belakang dengan lampu minyak yang kini aku bawa sebagai penerangnya. Buah-buahan busuk yang aku makan kini berserakan di ruangan tempat aku duduk, dan aku injak ketika aku melewatinya. Ruangan belakang yang hanya tertutup oleh sepotong kain panjang sebagai pintu pun aku buka secara perlahan. Sebuah kain putih yang tampak sangat kotor dan berdebu dengan banyaknya bekas gigitan rayap ke segala sisinya membuat kain putih tersebut tidak utuh lagi. Dengan perlahan tanganku akhirnya membuka kain putih itu, dan aku pun berjalan ke dalam ruangan kecil yang menjadi tempat nenek tersebut memasak makanan yang tadi disajikan kepada aku. Dan ketika aku membuka ruangan tersebut, aku semakin jijik dan menutup hidungku atas pemandangan yang aku lihat di ruangan belakang itu. Seekor bangkai babi hutan yang sudah membusuk kini terlihat di atas meja ruangan tersebut. Babi hutan yang sudah terpotong di beberapa bagian membuatku ingin muntah kembali. Bau busuknya sangat-sangat menyengat, sehingga ketika aku semakin mendekat, aku mengangkat kerah bajuku yang kini tampak kusam dan mendekatkannya ke arah hidung, agar aku tidak bisa mencium busuk yang menusuk itu. Banyak sekali bahan makanan yang sudah busuk di dalam sana. Sayuran kering yang menggantung di atas tungku, buah busuk yang tersusun rapi di salah satu sudut ruangan, juga banyaknya potongan daging hewan yang membusuk secara bersamaan, seperti bangkai babi yang aku lihat tadi. Aku panik. Aku semakin percaya bahwa nenek ini bukanlah manusia. Mungkin saja nenek ini juga membuat Mang Ujang dan Iki menghilang. Meskipun aku tidak melihat kedua orang itu di gubuk ini hingga sekarang, aku yang ketakutan akhirnya kembali. Namun ketika aku kembali ke ruangan tengah, aku merasa penasaran dengan sebuah ruangan kecil di sebelah kiri. Ruangan yang hanya tertutup tirai tipis berwarna putih yang sudah kotor. Aku curiga Mang Ujang dan Iki ada di dalam sana. Sehingga tidak perlu waktu lama, aku membuka tirai tersebut. Meskipun ketika aku melihat isi di dalamnya, aku melihat sebuah tulang belulang yang terlihat sedang duduk menyender di salah satu sudut ruangan. Tulang belulang yang tampaknya sudah lama terduduk di dalam gubuk ini selama bertahun-tahun, dengan pakaian kebaya dan kain jarik yang sama persis dengan nenek yang aku lihat.
Sontak hal itu semakin membuatku ketakutan. Nenek yang memberiku makan ternyata sudah meninggal. Seketika aku langsung berbalik dan ingin berlari dari gubuk itu. Namun, tepat ketika aku ingin melangkahkan kaki, tiba-tiba nenek tersebut tiba-tiba terlihat berdiri di depan gubuk dan tersenyum kepadaku. Seperti sudah mengetahui atas apa yang aku lihat, nenek tersebut tiba-tiba terkekeh-kekeh sambil tersenyum kepadaku. Dengan cahaya dari lampu obor yang dia bawa di luar gubuk. "Mau kemana, cu? Kan kata nenek juga, bahaya, cucu jangan keluar dari gubuk ini. Mendingan balik lagi yuk ke dalam," kata nenek tersebut sambil terkekeh-kekeh kepadaku. "Jangan seperti dua manusia yang sudah bertemu dengan nenek, yang kabur ketika melihat mayat nenek di dalam kamar." Ketika aku melihat nenek tersebut sekali lagi dengan seksama, aku seperti melihat salah satu tangannya yang membawa obor terlihat busuk. Bahkan cahaya dari obor itu bisa membantuku melihat ada makhluk kecil yang menggeliat seperti belatung di dalam tangan yang busuk itu. Nenek tersebut kembali terkekeh-kekeh di depanku. Aku yang sudah mengetahui bahwa sosok di depanku ini bukanlah manusia, melainkan wujud dari salah satu makhluk yang menyerupai nenek yang sudah meninggal di dalam gubuk. Aku langsung berbalik dan berlari kembali ke dalam, mencoba berlari ke arah ruangan belakang dan keluar dari sana. Aku berlari dengan sekuat tenaga ke ruangan belakang. Rasa takut, rasa khawatir, dan rasa gelisah yang tadi hilang kini muncul kembali di pikiran. Namun, "Mau kemana, cu? Kan sudah nenek kasih tahu, sudah istirahat saja di dalam." Tubuhku mendadak kaku dan berhenti, tepat ketika aku membuka kain penutup yang menjadi pintu belakang dari gubuk tersebut. Aku hanya berdiri dan terdiam karena nenek itu menghalangi jalanku, dengan tangan yang kini sedang memegang obor dan ranting-ranting pohon yang dia bawa di tangan kanannya. Dia hanya terus-menerus tertawa dan menyuruhku untuk berdiam diri di dalam gubuk. "Jangan keluar, bahaya. Mendingan di sini saja nemenin nenek," katanya sambil berjalan perlahan mendekatiku. "Enggak, ini enggak benar. Aku harus mencari jalan lain agar bisa keluar dan menjauh dari gubuk ini." Nenek tersebut kini semakin mendekatiku. Langkah kakinya berjalan sangat pelan, karena mungkin ranting-ranting pohon yang dia bawa untuk dijadikan kayu bakar terasa berat untuk dia bawa sendirian. Semuanya hanyalah ilusi yang sengaja makhluk itu perlihatkan agar aku terjebak di dalamnya. Prak! Sebuah panci aluminium yang berisi darah hewan tiba-tiba jatuh ke tanah karena tersenggol olehku ketika sedang berlari dari depan gubuk, sehingga membuat darah yang kental itu berceceran di mana-mana. Aku yang masih berlari sudah tidak peduli lagi dengan jatuhnya benda-benda tersebut, karena pikiranku pada saat itu adalah bagaimana caranya aku bisa keluar dari gubuk ini dan menyelamatkan diri. Namun, "Mau kemana, cu? Kan sudah nenek kasih tahu, sudah istirahat saja di dalam." Tubuhku tiba-tiba mendadak kaku dan berhenti, tepat ketika aku membuka kain penutup yang menjadi pintu belakang dari gubuk tersebut. Karena tepat di depanku, kini terlihat nenek itu lagi, dengan wajah yang kini lebih menyeramkan, karena obor yang dipegang sengaja didekatkan ke wajahnya. Aku yang sudah bingung karena terus dihalangi oleh nenek tersebut, akhirnya menjawab atas apa yang dia katakan kepadaku. Aku sepertinya harus cepat-cepat pulang, Nek," kataku dengan penuh rasa takut. Karena, iya pokoknya aku harus pulang, Nek, meskipun aku harus berlari di tengah hutan malam-malam," kataku yang bingung harus menjawab apa di depannya. Nenek tersebut tiba-tiba terdiam ketika aku menjawab hal tersebut. Wajahnya yang awalnya terlihat jelas karena cahaya dari obor yang dia bawa menyinari dari dekat, kini menunduk di depanku.
Namun ketika wajahnya menunduk, dia kembali tertawa dan terdengar olehku dengan suara tertawanya yang sedikit berbeda dibandingkan suara tertawa yang terkekeh-kekeh yang tadi aku dengar. Ketika aku masih belum mengetahui apa yang terjadi di dalam gubuk itu. Prak! Ranting pohon yang dia bawa untuk dijadikan kayu bakar tiba-tiba dijatuhkan ke tanah, bersamaan dengan suara tertawanya yang berbeda dari sebelumnya. Nenek itu kembali tertawa, meskipun suaranya kini sudah berbeda menjadi sebuah suara laki-laki dengan nada yang berat. Dan ketika dia berbicara, secara perlahan dia mengangkat kembali wajahnya dan memperlihatkan wujud aslinya kepadaku. Wajah nenek itu tiba-tiba berubah. Keriput-keriput yang ada di wajahnya kini berubah menjadi benjolan-benjolan yang bernanah dan memenuhi wajahnya. Bahkan beberapa benjolan tersebut sudah busuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Wajahnya menjadi sangat hancur, seperti sudah sangat busuk. Apalagi ada beberapa dari benjolan tersebut yang sudah pecah dengan banyaknya belatung yang menggerogoti dan berdiam diri di bekas-bekas benjolan yang memenuhi wajahnya itu. Astaga! Pikirku yang kaget melihat sosok nenek yang berubah jadi mengerikan. Aku yang sudah tidak sanggup lagi untuk berteriak, hanya bisa terdiam dan membujur kaku di depan makhluk tersebut. Dan makhluk tersebut hanya tertawa dengan keras di depanku ketika memperhatikan wujud aslinya. Temenin nenek ya, Cu. Wujud tersebut masih mengaku bahwa dia adalah nenek yang sudah menjadi tulang belulang di dalam gubuk. Namun kini dia berbicara dengan suara laki-laki dengan tertawa yang berbeda dengan sebelumnya. Aku harus lari, aku harus lari, aku harus lari. Aku kembali masuk ke dalam dan berharap bahwa makhluk itu tidak lagi muncul di pintu depan. Bahkan aku berencana melemparkan lampu minyak yang dari tadi aku bawa ke arah makhluk tersebut apabila dia kembali muncul di depan sana. Namun setelah aku membuka kain yang menjadi penutup pintu depan di gubuk tersebut, aku hanya melihat banyaknya pepohonan hutan yang sangat gelap dan sunyi. Juga tidak terlihat banyaknya mata merah yang ada di sela-sela pohon tersebut. Entah sudah berapa jam aku berdiam diri di gubuk ini, yang pasti aku harus segera keluar dan berlari menjauh dari gubuk tersebut. Akhirnya aku berlari keluar dari gubuk tersebut setelah aku meyakinkan diriku bahwa nenek tersebut tidak muncul di depan gubuk. Aku berlari dengan sekencang-kencangnya, namun ketika aku berlari, aku sempat berhenti sebentar ketika ada sebuah suara yang terdengar olehku dari arah gubuk. Rupanya makhluk tersebut kembali muncul di depan gubuk dengan wajah dan tubuh yang sepenuhnya berubah. Dia kini berdiri tegak, tidak bungkuk seperti ketika dia mewujudkan dirinya menjadi sesosok nenek yang aku temui tadi. Sambil tertawa kecil, makhluk itu berkata kepadaku ketika aku berlari menjauhi gubuk tersebut. Nenek tidak akan mengejar, Cu. Silakan saja berlari dari gubuk ini. Aku berlari meninggalkan gubuk itu hingga ke tengah hutan. Aku takut, tubuhku bergetar hebat. Bahkan kepalaku benar-benar pusing, sehingga aku sempoyongan ketika berlari. Entah mengapa semakin lama berlari, kedua kakiku tidak bisa menahan tubuhku sendiri. Rasa capek yang begitu kuat serta rasa kantuk yang terasa berat membuat tubuhku oleng dan ambruk begitu saja di sana. Entah apa yang terjadi selanjutnya, namun beberapa waktu berlalu. Aku dikejutkan oleh suara gonggongan anjing yang ada di dekatku. Kesadaranku perlahan kembali. Aku membuka mata dan yang pertama kali aku lihat, aku secara ajaib tidak berada di dalam hutan, melainkan ada di depan pintu masuk hutan dengan sinar matahari yang sangat terik. Nampak banyak sekali orang yang berlari menghampiriku. Seketika aku mencoba untuk bangun, namun rasa sakit dari luka terjatuh ketika malam masih terasa olehku. Luka-lukanya masih belum mengering, bahkan bajuku yang basah karena hujan masih terasa. Rupanya, selain ada tubuhku di sana,
Di sebelahku ada 2 orang lain yang masih tidak sadarkan diri. Dan itu adalah Mang Ujang dan Iki yang tertidur di sebelahku pada hari itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa aku bisa berada di sini? Aku mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi pada saat itu. Namun kepalaku tiba-tiba pusing. Apalagi dengan gonggongan anjing dari aparat desa yang terus-terusan menggonggong ketika menjemput kita bertiga yang rupanya hilang pada saat itu. Akhirnya aku, Iki, dan Mang Ujang dievakuasi ke rumah. Aku ditanya macam-macam atas apa yang terjadi di dalam hutan sana, dan semua cerita dari kita bertiga adalah sama, yaitu kita sama-sama bertemu dengan nenek kayu bakar, datang ke gubuknya, dan pergi dari sana. Aku bahkan berkata kepada bapak untuk mencoba mencari gubuk itu di tengah hutan. Meskipun harus masuk ke balik hutan yang berbatasan langsung dengan kampung sebelah, sebuah bagian hutan yang sering dipakai oleh pesugihan. Karena aku yakin mayat yang aku lihat di gubuk itu adalah benar-benar ada, dan mungkin saja kemunculan nenek itu adalah sebuah petunjuk yang memberitahu bahwa ada satu mayat di dalam sana untuk kita ambil dan kita kuburkan dengan layak. Antara percaya dan tidak, bapak akhirnya berdiskusi dengan aparat desa dan Pak RW serta warga. Banyak yang tidak percaya atas apa yang aku bicarakan. Namun mengingat Mang Ujang dan Iki mendapat pengalaman yang sama, maka mereka akhirnya sepakat untuk mencari mayat itu. Benar saja, ketika mereka mencari di hari berikutnya, gubuk itu memang ditemukan dan ada sebuah mayat yang tergeletak begitu saja di dalamnya. Mayat nenek yang pernah aku temui dan membuat aku terjebak di tengah hutan seperti ini. Alasan kenapa nenek tersebut ada di hutan hingga hari ini masih belum pernah diketahui alasannya. Namun ada beberapa rumor yang berkata bahwa sebenarnya nenek itu adalah tumbal bagi orang yang ingin pesugihan di sana. Namun entah mengapa nenek itu bertahan di dalam hutan hingga akhir hayatnya. Karena apa yang aku temui di dalam gubuk itu adalah apa yang dia lakukan semasa hidup di dalam hutan. Mencari makan dari mengambil sesajen dan kayu bakar untuk bertahan hidup di sana hingga akhir hayatnya. Akhirnya aku dan para warga menguburkan nenek itu di pemakaman desa. Semua warga kampung berdoa bersama-sama untuk nenek tersebut dan dimakamkan tanpa ada penanda nama. Karena kita sendiri tidak tahu siapa dia. Hingga aku menikah dengan kakak pemilik akun ini, aku masih mengingat-ingat kejadian itu. Mungkin hanya generasiku saja yang tahu, dan generasi anak-anakku secara perlahan melupakan kejadian tersebut. Aku hanya ingat, satu malam setelah mayatnya dikuburkan, tepatnya ketika aku berdiam diri di depan rumah untuk menunggu mobil sayur pulang, aku kembali bertemu dengan nenek itu tepat di seberang jalan. Dia muncul begitu saja di kegelapan malam, tersenyum padaku dan berterima kasih atas apa yang warga lakukan terhadap mayatnya. Setelah itu dia menghilang dan tidak pernah menampakkan diri lagi kepadaku hingga hari ini.